Lagi-lagi kasus penganiayaan seorang anak membuka kotak Pandora kasus lainnya yang melibatkan ayahnya, yaitu AKBP Akhirudin Hasibuan. Tidak tanggung, dua kasus pidana menyeret perwira menengah polisi dugaan gratifikasi dan juga pencucian uang. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pakar hukum TPPU Yenti Garnasi. Selamat malam, Mbak Yenti. Selamat malam Mbak Caca. Mbak Yenti, kasus dugaan TPPU ini sudah naik ke tingkat penyidikan di Polda Sumatera Utara. Itu artinya sebenarnya Polda Sumatera Utara sudah memiliki dua alat bukti yang cukup. Benarkah Ya, demikian dan mengapa dua alat bukti yang cukup itu belum cukup untuk menetapkan tersangka karena kan belum ada tersangkanya, Mbak Yenti? iya, kan awalnya kan dilihat ya dua alat bukti yang cukup untuk menentukan bahwa setelah terjadi peristiwa pidananya, dan kemudian nanti eh, ditentukan tersangkanya setelah itu. Tapi sebetulnya itu hanya nunggu waktu saja, karena peristiwa pidananya sudah ada. Gitu. Saya kira ini kan berangkatnya masuknya justru ada kecurigaan terhadap seseorang ya, terhadap seseorang yang sudah banyak kok data yang masuk ya. Jadi sebetulnya ya otomatis sudah ada tersangkanya seharusnya begitu. Karena ini bukan Polda itu menemukan peristiwanya, bukan. Ini kan justru Polda itu karena ada penganiayaan ya atau apapun itulah namanya anak terhadap temannya itu, kemudian diviralkan, kemudian dilihat profil AKBP ini, dan kemudian dilakukan satu pendalaman penyelidikan, dan kemudian ada penyidikan ya, untuk menemukan peristiwanya. Dengan sendirinya, yaitulah peristiwa ini kan berkaitan dengan tersangka ini, mestinya seperti itu. Justru yang kita ingin tahu adalah bahwa seperti ini ya, kejahatan, dugaan indikasi kejahatan yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin ini, dugaannya adalah kejahatan yang berkaitan dengan gratifikasi, ya, berkaitan karena ada PPATK, kemudian ada LHKPN, itu pasti berkaitan dengan kejahatan ekonomi. Dan ini sudah lama kan kejadiannya, karena dari PPATK bisa dilihat. Kita yang harus bertanya kepada Polda itu nantinya adalah apakah peristiwa yang didalami ini memang sesuai dengan aturan yang ada, yaitu langsung digabungkan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Karena apa? Karena kejahatan asalnya yang disidik ini terjadinya sudah sekian lama, dan ada dugaan-dugaan hasil dari kejahatan itu sudah mengalir, maka muncullah yang namanya hasil analisis PPATK. Jadi kita harapkan ini langsung dua kejahatan sekaligus dalam satu berkas Dalam dengan TPP. eh, pidana awalnya adalah gratifikasi, kemudian Ya, diduga korupsi. dilanjutkan ke TPPU. Dan TPPU Ya, ini tidak bisa berdiri sendiri ya, Mbak Yenti? gini ya, TPPU itu kan ada karena adanya hasil kejahatan asal. Kan gitu ya, dari kronologis perbuatan, ada kejahatan asal, dalam hal ini adalah korupsi, yaitu gratifikasi, kan gratifikasi itu korupsi. Korupsi, kemudian dari hasil korupsi ini diapakan, kapan terjadinya korupsi ini, sejak kapan, kan sudah ada itu, sejak kapan. Dan setelah itu uangnya untuk apa? Adakah kaitannya dengan kos-kosan, hotelnya, kemudian mobil-mobil itu, kemudian profil yang tidak sesuai dengan eh, apa dengan keadaan dia ya, dengan dia sebagai seorang AKBP, itu kan sudah jelas ya, itu adalah aliran dari dugaan indikasinya aliran dari kejahatan asal itu. Nah, ini harusnya langsung saya berharap Polda Sumut itu langsung melakukan suatu berkas perkara di penyidikan ini langsung sekaligus gratifikasi dan PPPU, sehingga uang itu kemana? Itu adalah PPPU aktifnya diapakan oleh yang bersangkutan yang melakukan kejahatan asal itu kemana? Ke siapa? Siapa yang menerima ini adalah PPPU pasif juga. Jadi ini penting sekali sehingga nanti recovery-nya, pemulihannya, perampasannya itu bisa optimal, bukan hanya pada si pelaku kejahatan asal saja, tapi barangkali atau kemungkinan besar juga ada pada orang-orang yang memang pada saat ini menguasai harta kekayaan hasil kejahatan asal tersebut, begitu. Mbak Yanti, jika kasus TPPU-nya ini tidak dibuat satu berkas seperti yang tadi Mbak Yanti katakan, apakah jika terbukti kasus awalnya yaitu gratifikasi justru dapat mengaburkan kasus TPPU-nya, Mbak Yanti?
Iya, terlambat ya kalau kalau tidak sekaligus dan Undang-Undang TPPU pasal 75 itu ya harus ditaati ya, itu harus diikuti. Itu adalah amanat undang-undang yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik tindak pidana asal, dalam hal ini Polda Sumut, menemukan bukti permulaan adanya TPPU, artinya dari kejahatan asal yang sedang didalami ini, kemudian kan itu pasti dilihat harta kekayaannya, hasil kejahatan itu masuk kemana, dan ada bukti permulaan bahwa dari rekeningnya mungkin itu keluar, misalnya keluar, itu berarti sudah ada bukti permulaan tindak pidana pencucian uang. Maka penyidik tindak pidana asal menggabungkan berkas penyidikannya itu, yaitu kejahatan asal dan kejahatan TPPU-nya dalam satu berkas dan dilaporkan pada PPATK. Itu amanat pasal 75 Undang-Undang TPPU. Dan saya kira kalau polisi ya, saya berharap sekali karena beberapa kasus, banyaklah kasus TPPU-nya dari penyidik polisi itu selalu digabungkan, kebanyakan digabungkan. Dan itu memang di dalam pendidikan-pendidikan pusdiklat-pusdiklatnya polisi, kebetulan saya juga yang sebagai widya iswaranya memang mengarahnya ke sana sesuai dengan undang-undang bahwa pasal 75 harus digabungkan. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak apalagi menunggu ini inkrah, keburu Hmm. hilang ini. Jadi Hmm. tidak Indonesia bisa dikatakan tidak paham TPPU. Gunanya undang-undang TPPU apa sih? Maka dikatakan TPPU itu adalah follow up crime. TPPU tidak bisa berdiri sendiri dalam hal tidak mungkin ada TPPU kalau tidak ada kejahatan asalnya. Tidak mungkin. Karena TPPU adalah hasil dari kejahatan asal. Aliran dari hasil kejahatan asal itu namanya TPPU. Kan udah mengalir. Baik. Nah, untuk itu maka segera TPPU digunakan sehingga segera menyita, segera di dalam satu berkas, sehingga nanti dua-duanya langsung ke pengadilan itu dua kejahatan sekaligus, sehingga nanti pemidananya juga sekaligus, dan terutama penyitaan dan perampasan yang kemungkinan besar inilah yang lebih menjerakan dibandingkan hanya dengan pemidanaan perampasan kemerdekaan. Baik, berbicara mengenai TPPU, Mbak Yenti, kita juga harus berbicara Ya. mengenai pembuktian terbalik. Jika tidak digabungkan gratifikasi dengan TPPU, apakah pelaku nantinya, siapapun itu tersangka, tetap bisa atau tetap wajib melakukan pembuktian terbalik, Mbak Yenti? Sebetulnya tidak pun harus ada gratifikasi ya, kejahatan asalnya apapun ya, itu bisa pakai pakai pembuktian terbalik. Bahkan TPPU-nya sendiri nanti bisa pembuktian terbalik ya. Jadi bukan hanya gratifikasinya, TPPU-nya sendiri ada di pasal 77, pasal 78 Undang-Undang TPPU, nanti setelah pembuktian setelah uh, pemeriksaan, kemudian kemudian tuntutan selesai, sebelum tuntutan selesai, maka hakim memerintahkan terdakwanya yang sudah di pengadilan itu untuk membuktikan, untuk menyampaikan kepada pengadilan itu bahwa harta kekayaan yang dipersoalkan ini adalah berasal dari kegiatan yang sah. Itu yang harus dilakukan oleh terdakwa. Kalau jaksa kan membuktikan bahwa harta kekayaan yang dipermasalahkan ini, TPPU ini adalah berasal dari kejahatan gratifikasi. Nah, pembuktian terbalik itu artinya hakim juga mewajibkan kepada terdakwanya, silakan atau wajib Anda membuktikan bahwa yang didakwakan oleh jaksa bahwa ini berasal dari gratifikasi ternyata tidak, yaitu berasal dari hasil yang sah. Buktikan. Kalau tidak bisa terbukti, tidak bisa membuktikan, maka harusnya hakim mempunyai mindset bahwa dakwaan dari JPU itu langsung dikuatkan dengan tidak mampunya si terdakwa membuktikan bahwa itu berasal dari kegiatan yang sah. Sebetulnya seperti itu yang harus dilakukan. Jadi dalam hal TPPU saya kira untuk aparat penegak hukum di Indonesia ya, mulai dari Ya, penyidik, JPU dan hakim itu harus betul-betul memahami betul untuk apa sih kita ada TPPU. baik. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Kita akan menanti ya, semoga segera tersangkanya ini ditetapkan dan juga diumumkan kepada publik dan digabungkan kasusnya gratifikasi Ya, sekaligus dengan TPPU. Terima kasih pakar hukum terima kasih TPPU Mas Mbak Yanti Jantina. Garnasih telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News.